Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga naik secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada mengakibatkannya kenaikan. Yang kedua, komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan inflasi. Yang pertama, kenaikan harga. Yang kedua, bersifat umum. Dan yang ketiga, berlangsungnya terus-menerus. Di Indonesia, perhitungan IHK dilakukan dengan mempertimbangkan sekitar beberapa ratus komoditas pokok. Terdapat beberapa efek inflasi, di antaranya yang pertama yaitu efek terhadap pendapatan. Sifatnya tidak merata, ada yang diuntungkan, ada pula yang dirugikan karena adanya inflasi. Yang kedua yaitu efek terhadap efisiensi. Inflasi dapat pula mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi berbagai barang tersebut atau barang-barang tertentu. Yang ketiga yaitu efek terhadap output. Inflasi mungkin menyebabkan terjadinya kenaikan produksi. Alasannya dalam keadaan inflasi biasanya kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan ini dapat mendorong kenaikan produksi. Namun, apabila laju inflasi terlalu tinggi atau cukup tinggi, dapat mempunyai akibat sebaliknya, yakni penurunan output. Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Selanjutnya, jenis-jenis pengangguran. Jenis pengangguran ada 4. Yang pertama, pengangguran friksional, yaitu apabila pengangguran tidak melebihi dari 4%. Yang kedua, pengangguran struktural, yaitu pencari kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk lowongan pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga, pengangguran siklis atau konjungtor, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Yang keempat, pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang berkaitan erat dengan fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek, terutama terjadi di sektor pertanian. Selanjutnya yaitu hubungan inflasi dengan pengangguran. Hubungan antara pengangguran dan inflasi dapat dilihat dari grafik seperti ini. Dari grafik kurva Philip tersebut dapat dilihat bahwa tingkat inflasi dan pengangguran memiliki hubungan yang negatif. Semakin tinggi inflasi, maka tingkat pengangguran akan menurun. Nah, begitupun sebaliknya. Kemudian dalam inflasi jangka panjang dapat ditunjukkan dalam kurva sebagai berikut. Garis merah pada kurva ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang tingkat inflasi tidak berhubungan dengan tingkat pengangguran.